pasang pulse oximetry, dapat heart rate-nya itu adalah 40 kali per menit. Jadi baru lahir, tidak menangis, heart rate 40 kali per menit. Berarti yang kita lakukan adalah apa yang dilakukan? Mengatkan. Apa? RJP, Dok. Yang kita lakukan adalah betul, hangatkan, posisikan, suction, keringkan, dan stimulasi dulu. Jadi walaupun di awal dapat heart rate-nya di bawah 40 atau di bawah 60, tetap kita harus lakukan dulu langkah awal. Jadi karena dia ini adalah urutan, jadi tetap harus lakukan langkah awal dulu. Habis itu kalau memang masih di bawah 100, VTP dulu minimal 1 kali, baru habis itu nilai lagi. Kalau memang di bawah 60, baru lanjutkan VTP dan RJP. Jadi VTP itu tidak dimulai sebelum kita lakukan dulu langkah awal ini, dan RJP itu tidak dilakukan sebelum minimal kita sudah VTP sekitar 30 detik. Jadi jangan langsung lompat ke VTP dan RJP. Jadi agak tricky memang seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau memang tidak ada, sekarang kita lanjutkan ke Icterus neonatorum. Nah, Icterus neonatorum itu artinya adalah bayinya kuning karena peningkatan bilirubin. Kita bagi dua, ada yang fisiologis, ada yang non-fisiologis. Nah, kapan dikatakan fisiologis? Kalau ikteriknya itu meningkat setelah umurnya 24 jam. Kemudian totalnya di bawah 15. Dan pada neonatus cukup bulan NCB, dia bertahan 1 minggu. Jadi nggak boleh lebih dari 1 minggu. Dan pada neonatus kurang bulan, dia bertahan lebih dari 2 minggu. Tidak boleh bertahan lebih dari 2 minggu. Jadi sampai 2 minggu. Nah, ketika dia itu naiknya di bawah 24 jam, totalnya di atas 15, neonatus cukup bulan lebih dari 1 minggu, neonatus kurang bulan lebih dari 2 minggu, maka kita katakan dia non-fisiologis. Nah, sekarang yang fisiologis itu kenapa? Pertama, bisa akibat breast milk jaundice sama breastfeeding jaundice. Nah, sebelum ke breast milk sama breastfeeding, sebenarnya icterus fisiologis itu terjadi akibat perubahan dari HB fetal menjadi HBA. HBF atau HB fetal adalah HB yang dominan pada saat di dalam kandungan, sedangkan HBA ini adalah HB orang dewasa, HB adult. Nah, perubahan HB fetal sama HBA ini kan HB fetalnya bakal dihemolisis, makanya bilirubinnya naik karena dia mau mengubah HB fetal menjadi HBA. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari icterus fisiologis juga. Cuma sekarang yang kita bahas adalah breast milk jaundice sama breastfeeding jaundice. Nah, apa bedanya? Breast milk jaundice artinya dia kuning karena breast milknya, karena air susunya. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi-bayi usianya sudah lebih dari 5 hari, yang diakibatkan karena ASI ibunya, jadi air susu ibunya, itu mengandung metabolit yang dapat menghalangi kerja dari enzim glucuronil transferase. Jadi, bilirubin itu kan ada namanya bilirubin indirect, kemudian nanti dia berubah jadi bilirubin direct. Nah, itu dibantu oleh enzim tadi, glucuronil transferase tadi. Nah, sekarang ternyata pada air susu ibunya ada metabolit, mungkin hormonal ya, ternyata yang mengganggu kerja dari glucuronil transferase, sehingga dia nggak bisa mengubah bilirubin indirect menjadi bilirubin direct. Akibatnya terjadilah penumpukan bilirubin indirect. Indirect kan tidak larut air, artinya sulit dibuang di urin, sehingga nanti pasiennya jadi kuning. Nah, biasanya karena masalahnya itu adalah air susu ibunya, maka nanti pada anak sebelumnya, atau anak-anak pertama, anak keduanya, atau anak sebelumnya, ada riwayat yang sama. Karena kan masalahnya adalah pada air susu ibunya. Kemudian nanti bisa juga ada namanya breastfeeding jaundice. Kalau breastfeeding jaundice itu biasa terjadi pada bayi-bayi yang usianya di bawah 5 hari. Nah, dia terjadi di bawah 5 hari. Nah, ini biasa diakibatkan karena ibunya itu kurang memberikan ASI. Jadi karena breastfeedingnya frekuensinya sedikit. Nah, kenapa? Karena ketika anak-anak atau anak bayi itu kan makanannya adalah cuma dari ASI saja. Jadi cuma dari ASI saja. Nah, ketika dia tidak dikasih ASI atau kurang diberikan ASI, maka gerak peristaltik ususnya akan melambat.
Nah, kita tahu bilirubin itu kan nanti sebagian ekskresinya adalah di feses. Nah, ketika feses ini gerakannya lambat, tentu fesesnya keluarnya jadi terlambat. Akibatnya nanti bilirubin yang ada di usus tadi nanti bakal diserap kembali masuk ke dalam darah. Sehingga anaknya nanti jadi kuning. Jadi namanya breastfeeding jaundice, dan ini bakal kelihatan di bawah 5 hari. Jadi segera. Tata laksana kalau untuk breast milk sama breastfeeding jaundice, BMJ atau BFJ, itu sebenarnya nggak perlu sampai di stop ASI, karena dari WHO manfaat ASI itu lebih banyak daripada risikonya. Jadi tetap lanjutkan saja pemberian ASI-nya, karena kan biasanya nanti bilirubinnya nggak sampai di atas 15. Kemudian non fisiologis. Kalau non fisiologis ada dua, inkompatibilitas resus sama inkompatibilitas ABO. Nah, sekarang resus dulu. Resus itu adalah antigen yang ada di permukaan darah. Jadi darah kita itu ada antigen banyak ya. Ada antigen A, makanya dia masuknya golongan darah A. Ada antigen B, jadi kalau yang darahnya punya antigen B berarti golongan darahnya B. Kemudian ada antigen AB. Kalau antigen AB berarti golongan darahnya AB. Dan ada antigen 0. Antigen 0 itu artinya apa? Dia antigen O atau grup O. Itu artinya nggak ada antigen di permukaan sel darah merahnya. Nah, selain penggolongan AB, dan O, kita juga punya penggolongan resus. Jadi nanti di permukaan sel darah merah ada lagi namanya antigen resus. Jadi ada resus positif, ada resus negatif. Biasanya kalau untuk orang Indonesia rata-rata resusnya positif. Dan untuk orang-orang luar Kaukasia bisa resusnya negatif. Nah, masalah nanti bakal timbul ketika perempuan dengan resus negatif menikah dengan laki-laki resus positif, sehingga nanti anaknya bisa juga resusnya positif. Nah, pada perempuan dengan resus negatif, kemudian dia hamil dengan anak resus positif, itu kan artinya adalah si ibu ini akan menganggap antigen resus itu sebagai benda asing. Nah, jadi ketika dia hamil anak pertama, nah ini anaknya, anggaplah resusnya positif, maka nanti sebagian darah anaknya kan bisa bercampur tuh dengan darah ibunya, masuk ke tubuh ibunya. Nah, ibunya akan mendeteksi antigen resus tadi sebagai benda asing, karena kan ibunya sendiri resus negatif, sehingga ketika ada resus positif yang masuk ke dalam tubuhnya, dia akan menganggap resus itu sebagai benda asing. Akibatnya ibu tadi akan bikin antibodi. Nah, biasanya antibodi yang terbentuk pertama kali itu adalah IgM. Nah, IgM kalau kita lihat gambarnya, IgM itu kan dia pentamer ya. Dia pentamer artinya tangannya banyak, besar, ukurannya besar, sehingga dia akan sulit untuk menembus sawar darah plasenta. Artinya anaknya ini aman karena IgM-nya itu nggak bisa nembus sawar darah plasenta, sehingga tidak akan menyebabkan hemolisis pada anak pertama. Jadi biasanya pada anak pertama belum terjadi masalah. Masalah nanti akan terjadi pada anak kedua. Jadi nanti dia punya anak kedua, ternyata anak keduanya lagi-lagi resusnya itu positif. Nah, sekarang ibunya kan awalnya udah punya IgM. Biasanya setelah itu ibunya bakal punya IgG antiresus. Nah, IgG itu kan dimer. Kalau dimer itu dia molekulnya kecil, sehingga dapat menembus sawar darah plasenta. Sehingga pada anak kedua, IgG ini akan masuk ke dalam sawar darah plasenta, masuk ke sirkulasi anaknya, kemudian mencari antigen resus tadi. Kemudian terjadilah proses pengikatan antigen antibodi dan penghancuran sel darah merah janin. Sehingga anak yang kedua akan mengalami inkompatibilitas resus, akan terjadi hemolisis. Anaknya nanti bisa kuning, kemudian kalau berat mungkin bisa meninggal juga. Jadi tidak terjadi pada anak pertama. Kemudian ada lagi namanya inkompatibilitas ABO ya tadi ya. Nah, inkompatibilitas ABO ini terjadi pada ibu golongan darah O yang hamil anak golongan darah A atau golongan darah B. Nah, jadi kalau kita lihat penggolongan darah di sini, grup A artinya punya antigen A, golongan darah B punya antigen B, AB punya kedua-duanya, O tidak punya antigennya. Nah, kalau seorang itu punya antigen A, maka dia tidak punya antibodi terhadap A, tapi dia punya antibodi terhadap B.
Orang golongan darah B berarti dia tidak punya antibodi terhadap B, dia punyanya antibodi terhadap A. Orang dengan golongan darah AB karena punya antigen A dan B, tentu dia tidak punya antibodi terhadap A dan B. Sedangkan orang dengan golongan darah O, karena dia tidak punya antigen A dan B, maka dia punya antibodi terhadap A, dia punya antibodi terhadap B di dalam plasma darahnya. Sehingga orang dengan golongan darah AB, karena dia tidak punya antibodi, dia nggak masalah kalau ditransfusi oleh golongan darah A, tidak masalah ditransfusi oleh golongan darah B, tidak masalah ditransfusi pakai golongan darah O. Karena dalam plasmanya tidak ada antibodi, jadi tidak akan bakal terjadi reaksi transfusi. Karena tidak ada antibodi A dan antibodi B di dalam plasma darah pasien dengan golongan darah AB. Sehingga orang dengan golongan darah AB dikenal dengan istilah resipient universal, karena bisa menerima dari manapun. Sedangkan kalau golongan darah O, karena pas donor darah itu yang kita sumbangkan adalah sel darah merah, lihat pada golongan darah O itu kan tidak ada antigennya, nggak ada antigennya. Artinya dia bisa masuk ke dalam golongan darah AB, dia bisa ngasih ke golongan darah B, dia bisa ngasih ke golongan darah A. Sehingga orang dengan golongan darah O disebut sebagai donor universal. Nah sekarang ibu dengan golongan darah O hamil anak dengan golongan darah A atau B. Artinya ibu dengan golongan darah O kan punya anti A, punya anti B. Sekarang anaknya adalah A atau B. Artinya anti A atau anti B tadi bisa masuk ke dalam sirkulasi, kemudian menyebabkan terjadinya hemolisis pada darah anaknya. Nah itulah yang kita sebut dengan inkompatibilitas ABO. Jadi ibu golongan darah O yang mengandung anak golongan darah B atau AB. Karena anti A atau anti B yang ada pada ibu bisa masuk kemudian menyebabkan reaksi antigen antibodi pada darah anaknya. Nah, tapi katanya tidak semua ibu dengan golongan darah O dan hamil anak dengan golongan darah A atau B itu bakal mengalami inkompatibilitas ABO. Jadi ternyata tuh ada faktor-faktor lain yang masih diteliti, yang masih dicari juga. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau golongan darahnya O kemudian anaknya A atau B itu belum tentu mengalami inkompatibilitas ABO. Selain itu juga inkompatibilitas ABO ini dia lebih ringan daripada inkompatibilitas rhesus. Karena antigen A, antigen B itu nggak hanya ada di sel darah merah saja. Jadi pada sel-sel tubuh kita yang lain juga ada antigen A atau antigen B, sehingga nanti kalau ada antibodi yang memang merusak antigen A atau B atau yang mau menyerang A atau B, dia nggak hanya menyerang sel darah merah, jadi dia bakal terdistribusi ke sel lain sehingga hemolisisnya tidak terlalu masif, tidak semasif inkompatibilitas rhesus. Pemeriksaan nanti kita pakai direct cum test namanya, jadi untuk melihat apakah terjadi reaksi antigen antibodi. Habis ini ada pertanyaan?